Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Quincy Liviliwet dengan NIM 220811030016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas A, Universitas Samratulangi, Manado. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dasar-dasar logika dengan dosen pengampu yang pertama, Ner Roger A.C. Kembuan, SSMA, dan yang kedua, Ner Dr. Vanli N. Pangemanan, Esos, MSI. Saat ini saya akan membahas tentang pemikiran Plato tentang filsafat. Plato menulis tak kurang dari 36 buku. Kebanyakan menyangkut masalah politik dan etika selain metafisika dan teologi. Tentu saja mustahil mengiktisarkan isi semua buku itu hanya dalam beberapa kalimat. Tetapi, dengan risiko menyederhanakan pikiran-pikirannya, saya mau mencoba juga meringkas pokok-pokok gagasan politiknya yang dipaparkan dalam buku yang kesohor Republik yang mewakili. Pikiran-pikirannya tentang bentuk masyarakat yang menurutnya ideal, bentuk terbaik dari suatu pemerintahan. Usul Plato adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum aristokrat. Yang dimaksud aristokrat di sini bukannya aristokrat yang diukur dari takaran kualitas, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh putra terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Orang-orang ini mesti dipilih bukan lewat pemungutan suara penduduk, melainkan lewat proses keputusan bersama. Orang-orang yang sudah jadi anggota penguasa atau disebut guardian harus menambah orang-orang yang sederajat, semata-mata atas dasar pertimbangan kualitas. Plato percaya bahwa bagi semua orang, entah dia lelaki atau perempuan, mesti disediakan kesempatan memperlihatkan kebolehannya selaku anggota guardian. Plato merupakan filosof utama yang pertama dan dalam jangka waktu lama nyatanya memang cuma dia yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang kelamin. Untuk membuktikan persamaan pemberian kesempatannya, Plato menganjurkan agar pertumbuhan dan pendidikan anak-anak dikelola oleh negara. Anak-anak pertama-tama kudu memperoleh latihan fisik yang menyeluruh, tetapi segi musik, matematika, dan lain-lain disiplin akademi tidak boleh diabaikan. Pada beberapa tahap, ujian ekstensif harus diadakan. Mereka yang kurang maju harus dialurkan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan orang-orang yang maju harus terus melanjutkan dan menerima gemblengan latihan. Penambahan pendidikan itu harus termasuk bukan cuma pada mata pelajaran akademi biasa, tetapi juga mendalami filosofi Plato. Dimaksud menelaah doktrin, bentuk, ideal, faham, metafisikanya pada usia 35 tahun, orang-orang ini yang memang sudah betul-betul meyakinkan mampu menunjukkan penguasaannya di bidang teori-teori dasar harus menjalani lagi tambahan latihan selama 15 tahun, yang mesti termasuk bekerja mencari pengalaman praktek. Hanya orang-orang yang mampu memperlihatkan bahwa bisa merealisir dalam bentuk kerja nyata dari buku-buku yang dipelajarinya dapat digolongkan ke dalam kelas guardian. Lebih dari itu, hanya orang-orang yang dengan jelas bisa menunjukkan bahwa minat utamanya adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam kelas guardian. Keanggotaan guardian tidak dengan sendirinya menarik perhatian masyarakat, sebab jadi guardian tidaklah banyak mendapatkan duit. Mereka hanya dibolehkan memiliki harta pribadi dalam jumlah terbatas dan tak boleh punya tanah buat rumah pribadinya. Mereka menerima gaji tertentu dan tetap, itu pun dalam jumlah yang tak seberapa. Dan tidak dibolehkan punya emas atau perak. Anggota guardian tidak diperkenankan punya family yang terpisah tempatnya. Mereka harus makan bareng-bareng, punya pasangan bersama. Imbalan buat pentolan-pentolan filosof ini bukannya kekayaan melainkan kepuasan dalam hal melayani kepentingan umum. Begitulah ringkasannya sebuah republik yang ideal menurut Plato. Republik terbaca luas selama berabad-abad,
tetapi harus dicatat, sistem politik yang dianjurkan di dalamnya belum pernah secara nyata dipraktekkan sebagai model pemerintahan manapun. Selama masa antara zaman Plato hingga kini, umumnya negara-negara Eropa menganut sistem kerajaan. Di abad-abad belakangan ini, beberapa negara menganut bentuk pemerintahan demokratis. Ada juga yang menganut sistem pemerintahan militer, atau di bawah tiran demagog seperti misalnya Hitler dan Mussolini. Tak satu pun pemerintahan-pemerintahan ini punya kemiripan dengan Republik Ideal Plato. Teori Plato tidak pernah jadi anutan partai politik manapun, atau jadi basis gerakan politik seperti halnya terjadi pada ajaran-ajaran Karl Marx. Memang benar, tak satu pun pemerintahan sipil di Eropa disandarkan atas model Plato secara langsung, namun terdapat persamaan yang mengagumkan antara posisi gereja Katolik di Eropa abad tengah dengan kelas guardian Plato. Gereja Katolik abad pertengahan terdiri dari kaum elit yang mempertahankan diri sendiri agar tidak layu dan tersisihkan. Yang anggota-anggotanya mendapat latihan-latihan filosofis resmi. Pada prinsipnya, semua pria tak peduli dari mana asal-usulnya dapat dipilih masuk ke pendetaan meski tidak untuk wanita. Juga pada prinsipnya, para pendeta itu tak punya family dan memang diarahkan semata-mata agar mereka memusatkan perhatian pada kelompok mereka sendiri. Bukannya nafsu, keagungan, disanjung-sanjung peranan Partai Komunis di Uni Soviet, juga ada yang membandingkan dengan kelas guardian. Plato dalam dia punya republik ideal. Di sini pun kita temukan kelompok elit yang kesemuanya terlatih dengan filosof resmi. Gagasan Plato juga mempengaruhi struktur pemerintahan Amerika Serikat. Banyak anggota konvensi, konstitusi Amerika mengenal dan tak asing dengan gagasan-gagasan politik Plato. Dia maksud sudah barang tentu agar konstitusi Amerika Serikat membuka kemungkinan dan menggali dan mempengaruhi kehendak rakyat, dan juga diinginkan sebagai sarana memilih orang-orang yang paling bijak dan paling baik untuk memerintah negara. Kesulitan menentukan arti penting pengaruh Plato sepanjang masa, meski luas dan menyebar adalah ruwet, dipaparkan dan bersifat tidak langsung. Sebagai tambahan, teori politiknya, diskusinya di bidang etika dan metafisika telah mempengaruhi banyak filosof yang datang belakangan. Apabila Plato ditempatkan pada urutan sedikit lebih rendah ketimbang Aristoteles dalam daftar sekarang ini, hal ini terutama lantaran Aristoteles bukan saja seorang filosof, melainkan pula seorang ilmuwan yang penting. Sebaliknya, penempatan Plato lebih tinggi urutannya ketimbang pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Jefferson, dan Voltaire. Sebabnya, lantaran tulisan-tulisan ilmuwan politiknya mempengaruhi dunia cuma dalam jangka masa 2 atau 3 abad, sedangkan Plato punya daya jangkau lebih dari 23 abad. Plato percaya bahwa logika adalah alat yang sangat penting dalam filsafat, karena memungkinkan kita untuk secara kritis mempertanyakan argumen dan pemikiran kita sendiri, serta menguji kebenaran klaim-klaim yang dibuat oleh orang lain. Plato mengembangkan konsep ide atau idea yang menggambarkan realitas yang sebenarnya, yang tersembunyi di balik dunia empiris yang kita lihat di sekitar kita. Ide-ide ini dapat dipahami dengan menggunakan logika dan rasio, dan dia menganggap matematika sebagai bentuk tertinggi dari pengetahuan karena matematika didasarkan pada prinsip-prinsip logika yang ketat. Plato juga mengajukan teori tentang bentuk-bentuk dan ide-ide abstrak yang memerlukan logika yang ketat untuk dipahami. Menurutnya, alam semesta terdiri dari bentuk-bentuk ideal yang abadi dan sempurna, yang menjadi sumber dari semua benda yang kita lihat di dunia ini. Dalam hal ini, logika dipandang sebagai alat yang penting dalam mengembangkan pemikiran filosofis yang bersifat analitis dan rasional, yang dapat membantu kita memahami dunia di sekitar kita secara lebih mendalam dan menyeluruh. Demikianlah video pembelajaran dari saya, diucapkan terima kasih.